Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Dede Mulyana, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SMP Darut Tauhid Al Islami, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif pada SMP Darut Tauhid Al Islami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini yang diwakili oleh Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan, juga Pak Dewan Guru. Yang terhormat Ibu Bapak Guru yang kebetulan hari ini ibu-ibunya tidak hadir karena ada halangan. Perkenalkan, berarti gak usah perkenalan ya, karena sudah pada kenal. Sengaja Bapak Ibu diundang di kegiatan diseminasi atau pengimbasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif di SMP Darut Tauhid Al Islami. Ini adalah salah satu untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Adapun acara untuk kegiatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau nanti diwakili, yang ketiga materi intinya yaitu diseminasi budaya positif. Terdapat 7 poin di sini. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, selanjutnya keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi, dan terakhir poin keempat yaitu doa tutup. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan menginjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Agar acara ini berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran. Nas'aluka bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Pera selaku Waka Kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daiman ala Rasulillah, amma ba'du. Sampurasul. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Darut Tauhid Al Islami Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, dan saya banggakan khususnya Bapak Dede Mulyana Eskom yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sukabumi dari sekolah kami SMP Darut Tauhid Al Islami. Saya selaku wakil kepala sekolah bidang urusan kurikulum mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP Darut Tauhid Al Islami. Yang pertama, mengucapkan terima kasih yang pada hari ini salah satu guru calon penggerak dari SMP Darut Tauhid Al Islami yang pada hari ini bisa menyelenggarakan acara pengimbasan calon guru penggerak angkatan ke-9
kepada Dewan Guru SMP Darul Tauhid Al-Islami, yang mana acara ini sangat bermanfaat sekali supaya berdampak positif kepada guru-guru yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan berikutnya, yaitu angkatan ke-10 di Kabupaten Sukabumi. Acara pada hari ini kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Dede Mulyana Eskom yang sudah bersedia melaksanakan pengimbasan materi yang sudah didapatkan di calon guru penggerak yang pada hari ini dengan tema pengimbasan tentang lingkungan positif. Lingkungan positif menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan di sekolah, khususnya dalam kurikulum merdeka. Lingkungan yang positif tentunya akan menghasilkan murid atau siswa yang memiliki akhlak yang positif, memiliki akhlak yang baik, memiliki karakter yang baik. Itu tentunya harus dibangun dari keyakinan kelas, di mana harus ada interaksi antara guru dan warga kelas atau antara siswa dan siswi. Keyakinan kelas ini harus dibangun di awal tahun pelajaran, baik itu oleh guru maupun oleh wali kelas, di mana harus ada kesepakatan antara guru dan juga warga kelas, yang dimana nanti tidak terlalu banyak poinnya dan juga tidak terlalu memberatkan. Poin-poin ini harus tertulis dalam bentuk kontrak kerja antara guru dan juga siswa. Nah, pada hari ini oleh Pak Dede Mulyana Eskom itu akan dijelaskan, akan diimbaskan materi-materi yang telah didapatkan di materi calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang pada hari ini bisa hadir, mohon bisa mendengarkan dengan seksama, tetap fokus dan didapatkan ilmu-ilmu yang beliau tularkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita selaku Dewan Guru dan Pendidik demi tercapainya lingkungan yang positif di SMP Darul Tauhid Al-Islami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berimbas positif bagi Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan calon guru penggerak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan motivasi bisa ikut di calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya atau yang ketiga, acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu adalah menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sangatlah penting karena memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan dan prestasi siswa serta kualitas pendidikan secara keseluruhan. Berikut beberapa alasan mengapa menciptakan suasana positif di sekolah yang sangat penting. Yang pertama, motivasi dan keinginan belajar. Yang selanjutnya, kesejahteraan emosional. Dan yang ketiga, pengurangan perilaku negatif. Nah, motivasi dan keinginan belajar, ini suasana positif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Ketika siswa merasa diterima dan didukung dan dihargai, mereka lebih cenderung termotivasi untuk hadir di sekolah dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Poin yang kedua, kesejahteraan emosional. Suasana positif di sekolah dapat berdampak positif pada kesejahteraan emosional siswa. Siswa yang merasa aman, dihargai, dan diberikan dukungan sosial yang baik cenderung lebih bahagia dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah.
Yang terakhir, yang ketiga, pengurangan perilaku negatif. Suasana positif dapat membantu mengurangi perilaku negatif siswa seperti perundungan atau kenakalan remaja. Ketika siswa merasa didukung dan diawasi dengan baik, mereka cenderung lebih menghindari. Nah, berikut konsep utama budaya positif. Ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang keempatnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti akan dibahas satu persatu. Nah, refleksi diri Bapak Ibu. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, kalau pertanyaan refleksinya seperti itu Bapak. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, jadi harus berimbang ya? Ya, antara ada teguran berarti harus ada reward juga. Ada reward ya? Ada punishment, ada reward. Iya, jangan sekarang tidak ada reward tapi menegur jika tidak berimbang. Jadi harus berimbang antara peraturan dan reward berarti ya, Pak Yanwar. Berimbang. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ini ada tiga pertanyaan refleksi. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Yang selanjutnya, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru atau kepala sekolah berprestasi. Ini artinya mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward tadi, Pak Yanwar. Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Nah, dari ketiga refleksi yang bawah ini biasanya yang sering timbul dalam pemikiran atau perasaan bapak-bapak semua yang mana biasanya? Motivasi yang paling kuat, apakah ngajar teh ngan saukur sieun ditegur ku kepala sekolah, hanya ukur istilah nama menggugurkan kewajiban. Nah, yang diharapkan di sini dalam refleksi ini tentunya poin ketiga ya. Poin ketiga. Nah, kita masuk ke poin yang pertama dari ketujuh poin tadi. Poin pertama ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, William Glasser. Ini dikutip dari buku yang diterbitkan atau yang dibuat oleh William Glasser. Jadi ada 4 poin di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semuanya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah poin pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, lalu apa makna disiplin? Nah, ya kita masuk ke poin kedua, disiplin positif. Disiplin ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Ini cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin. Jadi bapak-bapak semua, di kurikulum merdeka itu bukan berarti guru merdeka, murid merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan tentunya di dalamnya ada disiplin yang kuat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tetapi kan asumsi kita awal-awal dari kurikulum merdeka ini, merdeka teh memerdekakan siswa, memerdekakan guru, bebas ya, mereka artinya bebas, tetapi kebebasan ini tentunya ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin itu atau kepatuhan ada keyakinan yang intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu adalah keyakinan yang ada di dalam diri sendiri. Nah, keyakinan yang ada dalam diri, kedua kesadaran diri, menghargai diri, kontrol dari diri, dan tanggung jawab. Itu kesadaran diri. Yang kedua yaitu kepatuhan atau kesadaran ekstrinsik. Ekstrinsik mah biasanya dari luar. Dari luar mah ada poin di sini, ada 2 poin, yaitu menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan yang dari luar. Contoh pas ketika 2019 atau 2020 ketika musim Covid, ada kesadaran intrinsik dan ekstrinsik tidak di situ ketika masyarakat semua diwajibkan menggunakan masker. Ada ya, ada intrinsik, ada ekstrinsiknya. Kemudian kesadaran memakai helm saat berkendara. Ari helm teh jang polisi atau jang keselamatan? Tentunya jang keselamatan. Berarti itu kesadaran yang tumbuhnya dari intrinsik. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, definisi kata merdeka menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara adalah merdika iku jarwanya norak mung lapasing pangreh nging uga kuat kuasa aman diri priangga. Jadi artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian definisi disiplin yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain, atau kesadaran tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada yang hafal? Ada berapa poin teh pelajar Pancasila teh? Profil pelajar Pancasila teh? Kreatif kan? Ini mahasiswa ada kira. Ada kere. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu.
Nah, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya poin ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini ada berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Utamanya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Love. Sini juga love. Survival sudah terpenuhi ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang yang keduanya. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Jadi setiap manusia ingin diakui keberadaannya. Jadi baik di lingkup kerja ataupun sebagai siswa. Jadi sebetulnya siswa yang yang selalu bertindak sesuai atau melanggar peraturan sekolah itu sebetulnya ingin diakui atau ingin ditanya. Tetapi kan kadang-kadang kita sebagai guru sok langsung memponis, oh itu salah, gitu itu salah, tanpa mengetahui dulu dasarnya apa gitu. Anak itu kenapa terlambat, anak itu kenapa tidak mengerjakan tugas. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Alasan pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya itu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. So, ini masih nyambung ke yang tadi ya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi tentunya yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Tuh, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, refleksi lagi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Artinya ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini nyambung yang dari tadi. Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi.
ini mendapatkan imbalan atau penghargaan teh nomor poin kedua. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid. Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, tentunya pastinya dari ketiga ini yang diharapkan dari guru-guru di sekolah ini, yaitu poin ketiga atau pertanyaan ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu dan menjadi teladan untuk murid-muridnya. Sungguh mulia. Jauh. Tapi di ketiga ilustrasi refleksi ini, pertanyaan refleksi ini, pasti ada yang pernah merasakan ke nomor satunya, Pak. Ya, ayah. Salonan 2. Satu mas saya, Satu. dua Pak Budi, pada itu sih. Masuk lagi. Sian. Langsung. Nah, ini ada refleksi. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Yang mendasari murid-murid Anda. Jadi anak-anak teh datang karena sieun ku guru, Sian dihukum. sieun dihukum, rata-rata eta kan nya. Rata-rata sieun dihukum. Sieun dihukum. Jadi makanya teh datang teh Pak isuk-isuk. Ya. Tapi masih mending ya. Tapi masih mending. Karena biasa. Ada yang menghargai Bapak. Tapi selalu hiji. Cewek sih waktu. Dan 5 kebanyakan. Nah, dari pemaparan materi tadi, mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini ada 1, 2, 3, ada 7. Ini mah orang kuis. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Gimana? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada hal yang lain? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk ke dalam hukuman. Baik, konsekuensinya. Konsekuensi yuk. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Hukuman. Lamun manehna rambutna gondrong, ketika dicukur itu konsekuensi karena rambutnya gondrong. Konsekuensi kemudian Yang diperbuat olehnya dia sendiri. Jadi dia harus menerima akibat dari perbuatan yang dia sanes lakukan. jadi konsekuensi tadi terlambat ya nya. Konsekuensi jadi terlambat pelajaran nanti ya, ketinggalan pelajaran. Nah, karena itu konsekuensi tadi dia di hukuman dia kemudian lapang. Itu konsekuensinya jadi tinggiluan jam tadi ya. Gitu kan kata hari gede jam. Jadi yang pertanyaan pertama lari mengelilingi lapang. Dengan Hukuman itu tuh hukuman. Murid diminta. Itu tadi jawabannya naon? Hukuman. membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jawabannya. Konsekuensi. Lewat. Jawabannya saya lah, itu konsekuensi. Sudah jawab soal. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini bisa jawaban. Jadi pendapat bapak-bapak, hukuman dan konsekuensi itu bedanya apa? Ya. Nah, coba Pak Dejan, silakan Pak Dejan. Hukuman itu sesuatu hal yang harus dilaksanakan ketika dia melanggar apa yang sudah disepakati. Itu hukuman yang sudah menjadi aturan. Tapi kalau konsekuensi akibat
konsekuensi itu lebih kepada hal yang tanggung jawab dari hal dia yang apa yang sudah dilaksanakan. Jadi hukuman teh adalah Hukuman tidak boleh. Pelanggaran. Ya melanggar aturan hukuman. Jadi konsekuensi tanggung jawab dari perbuatan. Nah, tanggung jawab dari perbuatan biasanya sih. Tanggung jawab dari perbuatan. Tapi sifatnya mendidik. Ya. Sifatnya mendidik. Nah, ini kita nanti bahas. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi itu mah. Konsekuensi. Iya. Jadi perbedaan antara konsekuensi dan hukuman yang pernah saya dapat di modul CGP ini adalah konsekuensi itu adalah kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kalau hukuman tidak pernah dibuat sebelumnya, misalkan peraturan keras. Insidental. Nah, Oh iya. Kalau hukuman itu insidental. ya kan tiba-tiba kesiangan atau tiba-tiba anaknya disuruh lari, nah itu adalah hukuman. Beda hal dengan konsekuensi. Nah, ini berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berjemur ya, Hukuman. hukuman karena berjemurnya waktunya juga jam 12. Balik. Dan berjemur ini tidak pernah diobrolkan sebelumnya atau tidak pernah disepakati Iya, berarti udah antara yang membuat sifatnya insidental berarti kalau hukuman. Kumaha mood no ya we. Buruan baik. beres ya. Dia poin kelima, Beresin dulu. restitusi posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Ada powernya menyebutkan kontrol guru. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita lihat masing-masing penjelasan dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol yang negatif. Seperti murid mengulangi kesalahan yang sama atau berulang, lalu perilaku menjadi agresif. Di sini gitu dijelaskannya gitu menurut dosen dalam buku. Jadi kalau guru sebagai penghukum cenderung jadi ke muridnya itu berdampak negatif. Yang kedua, guru pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seorang guru pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri. Apalagi dibuat merasa bersalahnya di depan teman-temannya. Merasa gagal dan tidak berharga. Jadi minder. Nah, jadi minder. Contohnya, mana emang tuh ikat bisa diajarkan bara kali oke. Minder mah kira-kira. Mindernya. Pernahnya gitu ya? Pernah sadar gitu. Sering emang. Coret. Yang bisa akar kuadrat coret. Nah itu kalau demikian itu hukuman atau apa ya? Bagus. Konsekuensi. Ya. Konsekuensinya harus dihapus. Oh, konsekuensinya. Kan kesepakatan. Oh, harus membuat kesepakatan kelas dulu Tulis. ya. Insidental deh, anunya apa yang Hukuman. jadi hukuman. Yang ketiga, teman, guru posisi sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid
namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Contoh nanti persuasif, oh iya, persuasif kurang F ya Pak ya, nanti dikoreksi. Guru sebagai posisi teman, contohnya, ayolah bantuan Bapak, kan kita sebagai teman. Nah, kita teh Ya seperti itu. Kesal wae. Jadi lah menjadi si Keisha, si Pur, kita teman. Ayo lah. di pilihan. Bisa lah. Sampeun. Nah, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Nah, kesepakatan ya yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, jadi pada posisi kontrol ini diharapkan guru dapat menjalankan posisi kontrol guru yaitu di poin 4 dan poin 5. Karena yang poin pertama guru sebagai penghukum dampaknya negatif. Yang guru pembuat merasa bersalah negatif, yang teman ternyata ada negatifnya juga. Jadi ketergantungan. Nah di sini diharapkan guru mampu menjadi sebagai guru pemantau dan guru manajer. Berimbang. Nah posisi kontrol guru itu pernyataan-pernyataannya membuat merasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kemudian guru sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Sebagai pemantau kan. Terus guru sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bentarnya bahasa naginya. Nah dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini
Penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini nanti adanya di restitusi. Kita masuk ke poin 6. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga sekolah, warga kelas, untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau di CGP angkatan sebelumnya bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah. Nah, kalau di angkatan sekarang, angkatan 9, menjadi keyakinan kelas. Nah, jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi saya nama Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama, terutama wali kelas. Jadi membuat keyakinan kelas. Jadi dibangun nanti bersama-sama di kelas. Jadi tidak langsung dibuatkan oleh sekolah peraturan kelas. Kan sementara ini seperti itu ya. Dengan tata tertib sekolah atau tata langsung diplot. Nah, ini tidak efektif kalau menurut materi yang pernah saya dapatkan di modul 1.4 ini. Nah, berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas. Ingat bagaimana? Keyakinan kelas itu hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi keyakinan kelasnya atau peraturan kelas yang kita tata tertib di kelas mah. Jadi jangan terlalu banyak, cenah Bapak Ibu. Jadi sedikit saja sehingga mudah diingat oleh siswa di dalam kelas dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi tidak hanya di kelas tapi di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah. Terus sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Nah, keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi di rapat kelas. Jadi wali kelas mengagendakan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini bisa berubah sesuai dengan kondisi perubahan waktu. Nah, terakhir ya Bapak Ibu. Kita ke poin 7 yaitu segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penalaran bukan paksaan. Penawaran, maaf.
penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah berbuat salah. Di dalam segitiga restitusi itu ada kata semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Justru akan membuat siswa menjadi down. Jadi tahapannya ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada bagian dasar segitiga restitusi ini merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Jadi lamun aya anak yang salah teh bagus mah gitu. Tetapi kenyataan di lapangannya kan bentennya budinya. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk masalahnya. Jadi langkah pertama untuk melakukan segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitasnya dulu. Jadi pas anak berbuat salah teh, urang teh ditanya saya pernah melakukan hal yang sama atau dikuatkan mentalnya. Jadi ketika anak teh ini urang teh nyen salah tapi tadi hukum gitu. Tapi kan budak urang mah ketika dikitukeun teh malah keenakan mikir. Yang kedua, langkah segitiga restitusi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Nah, ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Tapi ketika kita melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang berbuat kriminal seperti bacok membacok, sepertinya susah ya. Nyak kemudinya, pertama urusan pasti sering kores. Iya. Kira-kira saya pernah sama melakukan. Tidak mungkin. Nah, saya juga pernah melakukannya. Pernah ini. Saya pernah melakukannya kepada ayam. Jadi emang gitu deui, da urang pernah. Pak Budi pernah melakukan gitu. Jadi kalau baru tapi bukan ke sana tujuannya. Lakukanlah 10 kali lagi. Mau kasih Egi ngomongnya. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahan. Muhasabah, itu muhasabah bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya dari diri sendiri. Restitusi, muhasabah. Nah, ini tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam
penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini tahapannya segitiga restitusi, validasi tindakan. Pertama menstabilkan identitas dulu, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Tentunya keyakinan kelasnya yang harus dibuat terlebih dahulu di kelas, disepakati dulu oleh para murid di kelas. Nah, ini saya kemarin sudah pernah membuat videonya, mempraktikkan segitiga restitusi. Berikut video praktek segitiga restitusi yang saya buat. Gerakan nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis juga kreatif. Waalaikumsalam. Pika, silakan duduk. Pika, kamu tahu mengapa kamu dipanggil Bapak ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar, Pika. Tapi kamu pas hari Sabtu masuk kan? Iya, Pak, masuk, tetapi saya tidak mengerjakan tugas. Pika, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak, termasuk Pak Dede. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Pak. Kak, soalnya semalam scroll TikTok sampai jam 12 malam. Masya Allah, luar biasa ya. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Iya, scroll TikTok ya, Pika ya. Iya. Memang asik sih, betul. Bapak juga pernah kok merasakan seperti Pika, asik scroll TikTok, scroll YouTube, akhirnya lupa diri. Nah, Pika, apakah Pika masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Apa tuh? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum ya? Kira-kira keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawab ya. Nah, ternyata kamu tahu, Pika. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak bisa mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengumpulkan tugas dari Pak Dede dan akan saya kumpulkan besok. Siap, bagus. Bapak sangat mengapresiasi sekali atas tanggung jawab kamu yang barusan kamu lontarkan itu. Untuk itu, Bapak persilahkan kamu untuk beristirahat kembali.
Terima kasih Pak Dede. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembangkan bakat semua potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan, raih bangsa depan untuk Indonesia. Waalaikumsalam. Angga, silakan duduk. Angga ya? Iya Pak. Angga, kamu tahu gak kenapa kamu dipanggil Bapak ke ruangan ini? Tidak Pak. Tidak tahu ya? Tadi tuh gini gak? Bapak melihat Amira di kelas sendirian, tidak sengaja Bapak melihat ketika jam istirahat Amira itu nangis. Ketika Bapak tanya, katanya nangisnya itu gara-gara kamu mengejek nilainya sangat kecil dibandingkan kamu. Nah, Angga, berbuat salah itu tidak apa-apa ya, karena semua orang pernah berbuat salah, termasuk Bapak sendiri pernah membuat kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dalam hal ini Bapak akan mencarikan solusi, Bapak akan menengahi. Bapak tidak akan menanyakan siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Nah, Angga, pasti kamu punya alasan mengapa ini dilakukan oleh kamu. Ya Pak, saya merasa lebih bangga, lebih hebat daripada Almira. Lebih hebat, terutama nilainya ya lebih besar mungkin daripada Almira. Itu yang membuat kamu itu, yang membuat jadi ejekan. Ya, tetapi betul ya, kamu yang berbuat itu, atau ya kamu yang mengejek Almira sehingga Almira nangis? Ya Pak, betul. Tuh, terima kasih Angga sudah mengakui kesalahan kamu. Nah, Bapak juga bisa melihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan. Tetapi Angga, hal ini dapat merugikan orang lain. Dalam hal ini merugikan Almira. Almira jadi sedih, Almira jadi sakit hati gara-gara kamu ejek atau olok-olok. Apalagi ini masalah nilai. Nah, itu kan sensitif ya. Apalagi perempuan yang kamu ejeknya. Beda hal dengan kamu mengejek laki-laki. Pada dasarnya siapapun yang kamu ejek salah. Apalagi perempuan kan punya perasaan yang lain daripada laki-laki. Itu Angga, dari hal tersebut kamu sudah mengakui ya, ini kamu memang betul melakukan itu ya. Angga, keyakinan kelas yang kita percayai masih ingat? Masih Pak. Ya, kalau masih ingat apa coba? Setiap anggota kelas perlu saling menghargai Pak. Ya, terus yang barusan kamu utarakan, setiap anggota kelas harus saling menghargai. Lalu keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Sikap saling menghargai Pak. Sikap saling menghargai itu ya. Jadi kamu tidak menghargai kalau Almira nilainya kecil daripada kamu, sehingga ini dijadikan objek untuk diolok-olok. Nah, apakah tindakan yang barusan kamu ceritakan itu tidak sudah mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Belum Pak. Belum ya. Kalau belum, solusinya ke depan seperti apa? Yang pertama, saya akan meminta maaf langsung kepada Almira Pak. Ya. Dan meyakinkan rekan-rekan kelas untuk
melaksanakan keyakinan kelas yang mencerminkan kepercayaan kelas tersebut. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih Angga sudah bisa mengakui kesalahannya. Karena ini sudah jam pulang ya, maka Bapak persilahkan kamu untuk pulang saja hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian aksi nyata yang saya buat pada sekolah saya, yaitu SMP Darut Tauhid Al-Islami yang terletak di Kecamatan Parakasalah, Kabupaten Sukabumi. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi guru-guru yang lain yang belum mengikuti CGP ini. Saya harapkan bisa mengikuti di angkatan selanjutnya. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.